I know that my Redeemer liveth, and on the earth again shall stand. I know eternal life He giveth, that grace and power are in His hand. I know that Jesus liveth, and on the earth again shall stand. I know that life He giveth, that grace and power are in His hand. I know my mansion He prepareth, that where He is, there I may be. Oh, wondrous thought for me He careth, and He at last will come for me. I know that Jesus liveth, and on the earth again shall stand. I know that life He giveth, that grace and power are in His hand. Selamat pagi, hari ini adalah hari yang sangat indah. Kita merayakan Paskah bersama. Tuhan Yesus telah bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan memulai dengan satu pujian, Seputih Bulu Domba. Tak kau lupa
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut dalam kehidupan manusia telah runtuh. Benih kehidupan dari Tuhan telah tumbuh. Kebaktian Paskah ini kita laksanakan dalam nama Bapa yang telah membangkitkan Putra Tunggalnya Yesus Kristus bagi dunia. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, ketiga yang esa, dari permulaan, sekarang dan nanti, selama-lamanya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Amin. Kasih setia Tuhan di hari ini tidak akan pernah terganti oleh apapun. Sekalipun hari ini kita merayakan Paskah di rumah masing-masing, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Selalu baru setiap pagi. Mari bersama kita akan menaikkan pujian besar setiamu. Bait 1 dan 3.
Firman Tuhan berkata dari 1 Yohanes 3 ayat 18 dan 19. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikianlah pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sungguh, berita pendamaian ini, itulah yang mendamaikan hidup kita dengan Allah dan sesama kita. Kesempatan ini mari bersama kita bisa memberikan salam satu dengan yang lain. Tentu tidak, mungkin ada yang kurang berkenan jika bersalaman, berjabat tangan. Mari kita memberikan salam satu dengan yang lainnya sebagai bentuk bahwa kita mengasihi, kita didamaikan satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus telah bangkit. Itu adalah kebenaran firman-Nya. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal. Firman-Nya, sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita mulai, kita awali dengan pujian sebab Dia hidup. Mari bersama kita akan menyiapkan diri dalam firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, karuniai kami dengan hati yang lembut atas firman Tuhan.
Biarlah Engkau membukakan hati kami sehingga disiapkan atas firman yang akan kami baca dan renungkan, menjadi sesuatu yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkaulah firman hidup itu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari Matius 28. Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam tema menyingsingnya fajar kehidupan, menjadi sangat penting bagi orang-orang percaya, yakni kebangkitan Tuhan Yesus menjadi fajar kehidupan yang menyingsing, menjadi pengharapan bagi semua orang yang percaya kepadanya, bagi kita bersama. Ia telah bangkit. Apa buktinya? Setidaknya ada 4 bukti yang bisa kita lihat bersama. Yang pertama adalah kesaksian dari malaikat. Dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, kita bisa menyimak dengan terang bahwa malaikat berbicara secara khusus kepada perempuan-perempuan itu untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, menyampaikan tentang kebangkitannya dari kematian. Yang kedua adalah perjumpaan Tuhan Yesus di hadapan para perempuan-perempuan itu dalam ayat yang ke-9 dan 10. Para perempuan yang telah memperoleh
kabar berita kebangkitannya dari malaikat ditemui, dijumpai langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah pengakuan dari para penjaga yang dibayar. Kita lebih maju lagi dalam ayat yang ke-11 dan sampai dengan ayat yang ke-15. Walaupun ini adalah pengakuan dari para musuh Yesus Kristus, dari para orang yang menolak Yesus Kristus, tapi Injil Tuhan memberitakan secara terang bahwa para penjaga ini menyatakan kebangkitannya. Para penjaga yang dibayar khusus untuk membungkam, untuk menjaga segala situasi. Tapi mereka pun tidak pernah bisa menjaga Yesus tetap ada di dalam kubur. Keempat adalah penampakan Tuhan Yesus secara pribadi di hadapan para muridnya di Galilea. Ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di Injil Yohanes, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya yang telah bangkit tidak hanya kepada para perempuan-perempuan, kepada para murid-muridnya. Tapi dia juga menunjukkan baik kepada Thomas maupun kepada orang-orang yang lebih banyak. Kebangkitannya adalah bukti yang tidak bisa disangkali. Sebab kebangkitan Tuhan Yesus merupakan penggenapan dari rencana Allah seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dalam Matius 12 ayat yang ke-40 dikatakan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bahkan juga dalam kitab Hosea 6 ayat 12 pun menerangkan hal tentang kematiannya. Tapi pun diberitakan tentang kehidupan setelah kematian. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Hosea pun memberitakan secara terang bagian itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sendiri sudah begitu sering menyampaikan kepada para murid-muridnya tentang kesengsaraan, penderitaan yang akan dia alami. Namun juga tentang kebangkitannya. Setidaknya 3 kali dia menyampaikan itu. Namun hal itu pun masih belum dipahami secara jelas oleh para murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ia telah bangkit. Saya dulu sering melihat sebuah kesenian, yakni kesenian ketoprak.
dalam seni peran ini, ketoprak ini, alurnya selalu ada alur ketika terjadi peperangan di antara dua kerajaan, di mana ketika terjadi peperangan, yang saya ingat dan menurut saya menarik adalah para prajurit yang lebih dahulu berperang satu dengan yang lainnya. Saya awam, tapi saya sewaktu kecil melihat bahwa, memahaminya bahwa para prajurit yang diminta untuk berperang lebih dahulu adalah para prajurit yang dalam tingkatan yang rendah. Dan saya senang bagian ini karena sangat menarik. Bagaimana mereka berlompatan, bagaimana mereka berperang dengan atraktif, bagaimana mereka menampilkan seni yang luar biasa. Walaupun disetting bahwa salah satunya harus kalah. Lalu ketika para prajurit ini sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan para pemimpin, panglima-panglima mereka. Sampai kemudian adalah para raja, pemimpin kerajaan yang akan tanding untuk menentukan siapa yang akan memperoleh kemenangan. Saya mengambil cerita ini adalah Tuhan Yesus. Selama 3 hari ia seperti berada dalam kuasa kegelapan. Sepertinya ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan, ke tangan musuh. Sepertinya ia sudah tidak memiliki kekuatan, kuasa, kesaktian atau apapun juga untuk mengalahkan lawannya. Ketika ia berada di dalam kematian, di dalam kubur yang tertutup itu. Tetapi pada akhirnya kebangkitannya adalah kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas maut. Dan kita tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut adalah musuh terkuat. Lawan yang paling kuat. Lawan yang sepertinya tidak tertandingi. Lawan yang sepertinya tidak akan terkalahkan. Tapi yang bisa menandingi maut hanyalah Yesus Kristus. Melalui setiap kehidupan, setiap pelayanan, penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Tapi senjata terakhir untuk mengalahkannya adalah dia mati, dikuburkan. Tapi yang kemudian bangkit. Musuh terdahsyat, terbesar, terkuat adalah maut. Maut adalah konsekuensi dari dosa. Maut adalah kematian kekal. Dan satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah Yesus Kristus yang mati disalibkan. Tapi yang
dibangkitkan. Ia bangkit menjelang menyingsinya fajar hari. Fajar hari yang baru oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan. Kebangkitannya menjadi bukti nyata ia melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi melawat kita. Melalui kebangkitannya, maka pagi yang baru tidak hanya untuk para perempuan-perempuan, tidak hanya untuk para murid-murid, tetapi untuk kita bersama. Maka ketika malaikat berkata kepada para perempuan, janganlah kamu takut. Kebangkitannya menjadi penghiburan. Jangan takut untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jangan takut untuk mengasihinya. Jangan takut ketika segala sesuatu menjadi sulit. Jangan takut jika segala sesuatunya seperti tidak ada jalan keluarnya. Para malaikat Tuhan menyampaikan, janganlah kamu takut. Tapi lebih dari itu adalah, itu pun dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para perempuan dan kepada kita bersama. Janganlah takut. Jangan takut. Dalam situasi ini Bapak Ibu, ketakutan menguasai hidup kita. Paskah hari ini berbeda dengan Paskah sebelumnya. Kita penuh dengan kekhawatiran. Kita penuh dengan ketidakpastian. Kita diperhadapkan kepada situasi yang mana apakah esok hari, apakah masih ada fajar kehidupan esok. Kita menghadapi kesulitan yang tidak mudah. Tapi firman Tuhan sangat jelas. Tidak hanya dikatakan oleh malaikat Tuhan, utusannya. Tapi itu dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita bersama. Jangan takut. Kenapa? Karena segala ketakutan itu sudah dipakukan di kayu salib. Ketakutan sudah dikalahkannya. Kedua adalah Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan. Katakanlah, beritakanlah kebenaran ini. Dalam ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Kebenaran adalah kebenaran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mau ditutup-tutupi, mau diselewengkan seperti apapun, kebenaran adalah kebenaran. Seperti para imam kepala dan orang-orang Farisi yang bersedia untuk membayar, bersedia untuk mengeluarkan uang, bersedia untuk merancangkan ide, gagasan, dan mewujud nyatakan untuk menutupi kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Injil Markus menuliskan, berita kebangkitannya adalah berita yang kudus dan
tak terbinasakan. Tidak ada yang bisa membinasakan kebenaran itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ia telah bangkit. Maka katakan dan beritakan kebenaran itu. Jangan takut untuk memberitakan bahwa memang ia telah bangkit. Karena kebangkitannya menjadi pengharapan bagi semua orang. Bagi kita bersama. Beritakanlah itu. Mengapa? Supaya orang-orang percaya dihiburkan, tidak tercerai-berai. Hari ini Paskah dirayakan di rumah Bapak Ibu masing-masing. Hari ini di seluruh tempat rumah-rumah orang percaya menyatakan, mewartakan kebangkitannya. Hari ini rumah-rumah dihiburkan oleh kebangkitannya. Beritakan itu, Bapak Ibu. Supaya orang-orang percaya terus diteguhkan, dihiburkan, dan tetap bersatu. Tidak tercerai-berai. Kita bisa beribadah memang di berbagai tempat. Tapi roh kita, sukacita, pengharapan kita tidak pernah bisa dicerai-beraikan. Hal ketiga adalah mari bersama melihat Dia, menerima kasih karunia-Nya. Lihatlah Yesus Kristus dan terimalah kasih karunia-Nya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini lawatan Allah datang kepada setiap orang di dalam segala keadaan. Lawatan Allah, kehadiran Allah datang di setiap rumah-rumah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Perkataan Tuhan Yesus, salam bagimu, menjadi bukti lawatannya. Lawatan Allah untuk setiap rumah dan penghuninya. Semoga damai menyertaimu. Bersukalah kamu sekalian. Bergembiralah kamu sekalian. Ucapan Tuhan Yesus itu adalah ucapan yang pada akhirnya melenyapkan segala ketakutan-ketakutan yang dialami oleh para murid. Ucapan Yesus, jangan takut, salam bagimu. Itu menjadi ucapan yang melenyapkan segala ketakutan, kekhawatiran kita bersama hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Imanilah kebangkitannya akan menerbitkan. Kebangkitannya telah menerbitkan fajar kehidupan yang baru bagi kita bersama. Fajar kehidupan yang penuh pengharapan. Kehidupan yang diliputi dengan damai sejahteranya. Terimalah damai sejahtera itu. Terimalah kehidupan baru yang penuh dengan harapan. Kita akan bersama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hari ini Engkau telah bangkit.
itu sungguh meneguhkan kami, menghibur kami, dan membawa kehidupan baru di dalam-Mu. Kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau telah bangkit. Kami bersuka cita. Damai-Mu, lawatan-Mu melimpah atas hidup kami dan rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menapaki hidup dengan harapan yang baru. Esok akan ada fajar kehidupan baru bersama-sama dengan kami sambut itu. Haleluya. Amin. Mari saya mengundang kita berdiri. Kita akan menyatakan komitmen kemuridan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Hari ini kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang telah dipersiapkan oleh Bapak Ibu, biarlah mari bersama dikumpulkan dengan sukacita, dengan syukur. Dan sebagai nats persembahan kita, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Kami mempersiapkan persembahan ini Tuhan, dengan sukacita kami mempersembahkannya kepadamu. Sucikan dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan iringi dengan pujian sungguh ku bangga Bapa.
Mari kita bersatu hati di dalam doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus Kristus, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur karena bisa merayakan Paskah di rumah kami masing-masing. Sungguh, ini menjadi Paskah yang begitu indah. Karena kami merayakan bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kami, orang tua kami. Sekalipun Paskah hari ini, kami tidak bisa merayakan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Dan harus menundanya sampai pada waktu tertentu, pada waktu yang akan Tuhan tetapkan. Tapi Tuhan, itu tidak menjadi masalah bagi kami. Engkau tetaplah Tuhan yang telah bangkit. Sekalipun hari ini kami tidak bisa merayakan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Kami bersama dengan keluarga-keluarga di GKMI Jegulo dan Poncomulyo dapat merasakan Paskah keluarga. Demikian juga dengan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, yang juga merayakan Paskah di tengah-tengah keluarga. Engkau bangkit tidak hanya bagi 1-2 orang, tetapi engkau bangkit bagi seluruh orang. Dan perayaan Paskah dirayakan oleh begitu banyak rumah dan penghuninya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa bagi jemaat-Mu, kiranya terus diberkati Tuhan dengan kesehatan, ekonomi jemaat juga dikokohkan, dikuatkan. Karena tidak mudah melewati masa-masa sekarang. Situasi ekonomi menjadi sulit. Tapi kami percaya kepadamu, ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi kesatuan hati jemaat. Karena melalui Paskah keluarga seperti ini, yang dilaksanakan di keluarga, maka keluarga kami semakin disatukan, semakin diikat satu dengan yang lainnya. Tuhan, kiranya gereja-gereja dapat bergandengan tangan bersama-sama melewati saat-saat sulit ini. Kami berdoa bagi jemaat kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Untuk Bapak Ferry, Ibu Ngadina, Ibu Saliem, Ibu Yuli Supardi, Saudara Wawan, anak dari Ibu Prapti, dipulihkan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami pun berdoa bagi jemaat senior kami yang berada di tempat ini maupun di luar kota. Kami berdoa untuk Ibu Ngadina, untuk Ibu Yulianti Junedi, untuk Ibu Lim Yohana, untuk Bapak Hadi Siswoyo. Diberkatilah mereka Tuhan. Bersama dengan Ibu Sonya dan Ibu Lingling yang telah Tuhan karuniai dengan buah kandungan. Diberkati di dalam nama-Mu. Bersyukur bersama Ibu Santi dan keluarga yang telah Tuhan karuniai dengan seorang anak yang cantik. Diberkatilah Ibu Santi dan juga si buah hatinya. Untuk jemaat yang saat ini, anak-anak kami yang belajar di rumah, kiranya mereka dapat tetap belajar walaupun harus melaksanakannya di rumah. Demikian juga dengan Saudara Andreas, Saudari Agatha, Saudari Shirley, Saudari Yokebet, Saudari Maya, dan Saudari Lena yang ada dalam masa studi akhir dan praktek. Diberkatilah di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Secara khusus pun kami berdoa bagi Kota Kudus, bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, kami berdoa pulihkan. Kami berdoa kiranya segera Tuhan bangsa negara kami dapat melewati saat ini dengan baik.
Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu, segera ya Tuhan dijauhkan, dimusnahkan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Kiranya mereka dapat mengambil kebijakan untuk menolong warga masyarakat dapat melewati saat-saat ini. Kami terus berdoa supaya semua bergandengan tangan. Terlebih juga untuk para medis dimanapun berada. Diberkatilah mereka. Para medis yang ada di GKMI Cekulo pun diurapi di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami menaruh doa-doa kami ini di hadapan-Mu. Haleluya. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Kita orang percaya tahu bahwa penebus kita telah hidup. Maka mari bersama kita song-song kehidupan dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Keselamatan yang daripadanya adalah janji yang kekal abadi bagi kita bersama. Pujian ini menjadi pujian yang meneguhkan diri kita. Sungguh hidup penebusku. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah saksi kebangkitannya. Mari bersama kita menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kuasa kebangkitan Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus beserta saudara kini, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian. Di hari Paskah ini, kiranya kehidupan kita terus diteguhkan dan terus dikuatkan oleh Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Yesus namanya, mengasihi, mengampuni. Dia telah mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Suatu hari ku sampai nanti perang akhir, ku hadapi kematian, beri kemenangan. Ku lihat dan kemuliaan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.